awan pekat menyelimuti langit rumah Chelsea. Siang itu, jarum jam menunjukkan pukul 12 siang. Suasana mencekam karena gumpalan awan berubah menjadi hujan yang sangat deras, disertai tiupan angin berdesis menyerupai pusaran. Tiba-tiba datang menyusuri halaman perumahan. Dalam waktu sekejap, tanaman, kursi-kursi terangkat dan tercampak membuat semua porak-poranda. Hanya dalam waktu 3 menit, angin itu meluluh lantakkan apa saja yang dilaluinya. Bersyukur Chelsea dan kedua orang tuanya berada di dalam rumah mereka yang sedang menikmati makan siang bersama, tiba-tiba terhenti. Hujan yang disertai angin kencang membuat Chelsea sekeluarga merasa cemas dan ketakutan. Tapi keluarga Chelsea masih bersyukur karena rumah miliknya masih terhindar dari pusaran angin. Setelah hujan dan angin reda, ayah Chelsea pun segera keluar melihat situasi di luar rumah. Ayah terkejut karena ada beberapa bunga dan tong sampah berserakan dan tanaman begitu banyak yang tumbang. Chelsea pun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa anginnya bisa menerbangkan begitu banyak bunga dan benda-benda?" "Itu namanya angin puting beliung," jawab ibu. "Iya, angin itu sangat berbahaya," jawab ayah. Ketika keluarga Chelsea tengah asik membersihkan halaman, tiba-tiba terdengar dari sebelah rumah suara minta tolong. Ibu, ayah, dan Chelsea segera berlari menuju ke rumah Pak Fadal. Ternyata rumah Pak Fadal terkena angin puting beliung. Atapnya terlepas, dindingnya roboh, serta pagar rumah yang tumbang. Ayah pun pergi untuk mencari bantuan kepada warga agar pagar rumah Pak Fadal bisa diangkat dan diperbaiki. Terlihat dari kejauhan, warga sedang duduk berkumpul. Ayah pun menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk segera ke rumah Pak Fadal. Setelah tiba di rumah Pak Fadal, mereka pun segera menghampiri Pak Fadal dan membagi pekerjaan. Di antara mereka ada yang memperbaiki pagar dan ada juga yang memperbaiki atap rumah Pak Fadal. Melihat begitu semangatnya ayah dan warga menolong Pak Fadal, Chelsea dan ibunya juga ingin membantu Pak Fadal. Mereka berdua berbicara untuk mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan. Chelsea langsung mencari dan menemui temannya. Teman-teman Chelsea yang sedang bermain pun tiba-tiba berhenti. Chelsea memberitahukan kepada teman-temannya bahwa rumah Pak Fadal pagarnya roboh karena terkena angin puting beliung. Teman-teman Chelsea pun terkejut. Salah satu di antara mereka mengusulkan, bagaimana kalau kita menyumbangkan uang jajan kita dan kita ikut membantu membereskan rumah Pak Fadal. Teman-teman Chelsea pun semua setuju. Mereka dengan senang hati menyumbangkan uang jajan mereka untuk Pak Fadal. Setelah terkumpul, mereka pun segera pergi menuju ke rumah Pak Fadal dan segera memberikan uang tersebut. Pak Fadal merasa sangat senang sekali karena masih banyak yang peduli terhadap dirinya. Pak Fadal pun sangat berterima kasih kepada warga. Dia hanya bisa mendoakan apa yang diperbuat warga, hanya Allah lah yang hanya bisa membalasnya. Setelah menyerahkan uang sumbangan kepada Pak Fadal, Chelsea dan teman-temannya bekerja bersama-sama warga membersihkan rumah Pak Fadal. Tidak lama, ibu Chelsea pun datang membawa makanan dan minuman.
Teman Chelsea yang melihat pun langsung menyambut kedatangan ibu Chelsea dan segera membantu ibu Chelsea menyiapkan makanan dan minuman yang sudah dibawa. Chelsea dan teman-temannya dengan penuh semangat juga ikut membantu para warga dengan memberikan makanan dan minuman untuk warga. Mereka semua penuh semangat bekerja sama. Kini pagar yang tumbang telah berdiri kokoh membentang. Atap rumah Pak Fadal kini sudah diperbaiki dan tak lagi terlepas. Seluruh warga bekerja dengan ikhlas. Mereka menolong Pak Fadal tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun dari Pak Fadal. Pak Fadal pun sudah tidak sedih lagi. Seluruh warga merasa sangat senang sekali. Hasil kerja keras mereka bisa menyenangkan hati Pak Fadal. Tak terasa, kini akhirnya pekerjaan mereka selesai. Pak Fadal pun segera menyuruh warga untuk beristirahat dan menikmati makanan yang sudah disediakan oleh ibu Chelsea. Mereka menikmati makanan dengan penuh hikmat. Terpancar dari wajah mereka senyum kebahagiaan. Mereka saling memberikan kata semangat. Kadang hujan dan angin itu bukan hanya membawa musibah, tetapi juga membawa berkah. Dengan adanya musibah ini, warga masyarakat menjadi berkumpul bergotong royong, saling bahu-membahu, sehingga terciptanya rasa saling tolong-menolong dan dapat mempererat tali persaudaraan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Sekecil apapun bantuan yang bisa kita berikan pada orang lain, maka dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi orang tersebut. Tanpa terasa, waktu kian sore, warga pun segera beranjak ingin pulang dan segera berpamitan dengan Pak Fadal. Ranting kecil dipatahkan, api unggun dinyalakan. Tuhan telah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan.